Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Nurhijrianti. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks cerpen atau teks cerita pendek materi Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 1 bab 3 ya. Nah, oke, lanjut aja kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memahami pengertian dan tujuan dari teks cerpen atau teks cerita pendek. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari teks cerpen. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyimpulkan unsur-unsur dari teks cerita pendek. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Oke, langsung aja kita ke pengertian teks cerpen ya. Sebelumnya kalian pernah mendengar kata narasi? Ya, teks narasi adalah teks yang isinya menceritakan atau berupa cerita. Cerita ini bisa hayalan, imajinasi, ataupun sesuai dengan kenyataan. Nah, teks cerpen ini merupakan salah satu jenis teks narasi loh. Teks cerpen adalah teks cerita pendek. Cerpen ini akronim dari cerita pendek. Nah, cerpen adalah karya sastra yang isinya berupa prosa naratif fiktif. Naratif fiktif ini cerita yang fiksi atau tidak nyata, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak fakta. Cerpen adalah cerita yang berupa imajinasi, hayalan, atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari tapi dikarang. Nah, cenderung cerpen ini isinya padat, tak langsung kepada tujuannya. Jadi singkat, padat, langsung kepada tujuan, tidak panjang seperti karya sastra lainnya yaitu novel. Itu adalah pengertian dari cerpen. Kemudian tujuan dari teks cerpen itu ada 2. Yang pertama, mengungkapkan perasaan pribadi penulis atau pengarang, kreativitas penulis atau pengarang ke dalam sebuah cerita berbentuk tertulis. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk pembaca itu bisa menghibur ataupun mendidik, atau bisa juga menghibur dan mendidik. Bagi pembaca, ada sebuah cerpen yang hanya menghibur saja, ada yang menghibur sekaligus mendidik dari pesan moralnya, ada juga yang tujuannya hanya mendidik. Nah, lanjut kita ke ciri-ciri dari teks cerpen. Dari segi alur atau jalan cerita, teks cerpen ini lebih sederhana atau lebih pendek dibandingkan dengan novel. Kemudian dari segi cerita juga, teks cerpen ini tidak lebih dari 10.000 kata dalam penulisannya. Kemudian alurnya ini tunggal atau lurus, tidak seperti novel yang berbelit-belit. Nah, dari segi isi atau pesan, ini teks cerpen mengambil dari kehidupan sehari-hari di alam, di sekitar, di lingkungan kita. Kemudian teks cerpen juga memiliki dari segi tokohnya sederhana, biasanya tidak lebih dari 5 tokoh saja yang ada dalam cerita tersebut. Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah teks cerpen ini memiliki ciri sekali duduk, dibaca sekali duduk. Maksudnya apa dibaca sekali duduk? Kalau biasanya kita membaca novel itu kan tebel ya, ratusan halaman, itu bisa nggak sekali baca langsung selesai, bisa kita tidur dulu, kemudian besok lagi dibaca lanjutannya, kemudian atau makan dulu, atau bisa ngapain dulu. Nah, kalau membaca cerpen itu bisa kalian membaca hanya sekali duduk, jadi sekali baca langsung selesai cerita dari cerpen tersebut. Oke, baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu unsur-unsur teks cerpen. Nah, agar lebih mudah kalian mengingatnya, saya memberi singkatan seperti biasa. Unsur-unsur dari teks cerpen ini adalah te, toa, se, su, gana. Ada 7 ya. Te, toa, se, su, gana. Nah,
T ini tema, to ini tokoh, A adalah alur cerita, tetoa, C adalah setting atau latar, su-nya sudut pandang, ga-nya gaya bahasa, kemudian nat-nya amanat atau pesan moral yang disampaikan. Oke, saya jelaskan 3 unsur. Yang pertama dulu tetoa. Tetoa itu tema, tokoh, alur. Nah, tema ini adalah landasan cerita, dasar cerita yang melatar belakangi isi cerita tersebut. Itu namanya tema. Beda dengan judul ya. Judul ada lagi. Tema itu lebih luas dari judul. Nah, misal contohnya temanya rindu, judulnya Rindu untuk Ayah. Nah, itu maksud dari tema. Kemudian to itu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan juga berbeda ya. Apa bedanya? Kalau tokoh itu pelakunya atau orangnya, si orang yang ada dalam ceritanya namanya siapa. Entah itu Budi, entah itu Putri. Nah, kalau penokohan, sifat dari tokoh tersebut, karakter dari tokoh tersebut, tingkah lakunya. Misalnya Budi ini ramah, kalau Putri itu galak. Nah, itu contoh dari tokoh dan penokohan. Kemudian tetoa ya, A-nya adalah alur atau plot. Plot ini namanya alur, sama saja. Adalah jalan cerita, rangkaian cerita dari awal sampai akhir cerpen tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sesu. Sesu ini setting atau latar, su-nya adalah sudut pandang. Kita ke setting atau latar dulu ya. Setting atau latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, latar waktu ini kapan cerpen itu, cerita dalam cerpen itu terjadi. Kapan itu bisa bulan, bisa tahun, bisa jam, bisa waktu pagi, siang, malam. Itu namanya waktu. Kemudian tempat ini di mana cerita dalam cerpen itu terjadi. Kemudian suasana dalam cerpen itu bagaimana ketika membaca cerpen tersebut, apakah merasa bahagia, semangat, sedih, atau bagaimana. Itu namanya setting atau latar ya, ada 3. Disebutnya WTS, waktu, tempat, suasana. Kemudian lanjut ke sudut pandang. Nah, sudut pandang ini cara penulis menyampaikan cerita. Sudut pandang biasanya dari tokohnya. Misalnya tokoh utamanya itu sudut pandang orang pertama. Kalau orang pertama berarti aku, saya, atau misalnya orang ketiga dia. Nah, bagaimana penulis menempatkan tokoh utama dalam cerita tersebut, itu namanya sudut pandang. Setelah sesu, yang terakhir adalah ganat. Ganat ini gaya bahasa dan amanat. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang atau ciri khas penulis dalam menumpahkan cerita menggunakan gaya bahasa apa. Contoh, kalau kalian pernah membaca karangan bukunya Asma Nadia dengan Dewi Lestari. Nah, mereka itu memiliki gaya bahasa yang berbeda. Kalau Asma Nadia biasanya cerita-ceritanya itu tentang keagamaan, lebih ke keagamaan Muslim ya. Kalau Dewi Lestari itu lebih ke umum tapi lebih ke berat gaya bahasanya, tidak mudah dipahami, harus berulang kali dibaca baru kita bisa memahami gaya bahasa dari cerita Dewi Lestari. Lanjut, setelah gaya bahasa adalah amanat. Nah, amanat ini pesan yang disampaikan. Setiap cerita pasti memiliki amanat, pesan moral agar pembaca bisa mengambil intisari dari cerita tersebut, agar pembaca pun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cerita pendek itu memberi amanat, menjadi orang tidak boleh sombong. Nah, jadi harus ada kesan yang bisa diambil dari pembaca. Dan kesan itu dari pesan yang disampaikannya. Begitu maksud dari amanat. Nah, selesai unsur-unsur dari cerpen tadi. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Karena selanjutnya saya akan membacakan contoh cerpen dan selanjutnya lagi ada tugas yang harus kalian kerjakan. Setiap orang memiliki kisah hidup.
Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda. Nah, itu dia cerpen yang saya bacakan. Semoga bisa menginspirasi kalian. Nah, sekarang lanjut ke tugas yang kalian harus kerjakan. Cukup satu tugas saja. Apa dia? Yaitu tentukan unsur-unsur dari teks cerita pendek yang barusan saya bacakan. Unsurnya komplit ya, ada 7 unsur yang tema, tokoh, alur dan sebagainya sampai ke amanat. Tentukan unsur-unsur dari cerpen tersebut. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga kalian bisa memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur dari cerpen. Nah, ada 4 materi yang saya sampaikan di video kali ini ya. Kalian harus bisa memahami materi tersebut dengan cara menjawab tugas tadi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.